Kamu pernah merasa sudah selesai mengerjakan sesuatu, tapi ternyata ada satu langkah yang terlewat. Di akuntansi, persis itu yang terjadi sebelum laporan keuangan bisa disusun. Ada sebuah masalah mendasar dalam pencatatan akuntansi. Transaksi tidak selalu dicatat pada saat terjadi, melainkan pada saat bukti pembukuannya ada. Artinya, bisa saja sebuah transaksi sudah terjadi, tapi belum ada buktinya, sehingga belum dicatat sama sekali. Akibatnya, pada akhir periode, kondisi buku besar belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Ada akun yang belum lengkap, ada akun baru yang perlu ditambahkan, dan ada akun lama yang perlu dimutakhirkan. Dan itulah mengapa, sebelum laporan keuangan bisa dipercaya, harus ada satu langkah lagi, yang namanya penyesuaian. Dari penyesuaian tadi, ada satu hal yang belum terjawab. Mengapa buku besar bisa tidak akurat sejak awal? Ternyata jawabannya dimulai dari pilihan metode pencatatan yang digunakan. Bayangkan kamu jualan online. Ada dua cara mencatat untungmu. Pertama, kamu anggap untung hanya kalau uangnya sudah masuk ke rekening. Kedua, kamu anggap untung begitu barang dikirim, meski uangnya belum masuk. Dua cara ini punya nama resmi di akuntansi. Yang pertama disebut asas kas atau cash basis, catat hanya saat uang benar-benar berpindah. Yang kedua disebut asas waktu atau accrual basis, catat saat transaksi terjadi, terlepas dari kapan uangnya masuk atau keluar. Dua metode ini bukan sekadar pilihan gaya. Keduanya bisa menghasilkan angka laba yang sangat berbeda untuk transaksi yang persis sama. Dan itu yang akan kita lihat di slide berikutnya. Dari dua metode tadi, mari kita bedah yang pertama dulu. Dan ternyata cara kerjanya lebih sederhana dari yang terlihat. Bayangkan kamu buka jasa titip beli. Kamu baru merasa dapat uang kalau klienmu sudah transfer, bukan saat kamu sudah belanjakan barangnya. Itulah logika cash basis. Pendapatan baru diakui saat kas benar-benar diterima. Biaya baru diakui saat kas benar-benar dikeluarkan. Kalau ada biaya yang masih terutang tapi belum dibayar, itu tidak dianggap biaya sama sekali. Akibatnya, laba hanya dihitung dari selisih kas masuk dan kas keluar, dan neraca perusahaan pun hanya berisi kas dan ekuitas saja. Metode ini umum dipakai oleh usaha jasa profesional kecil seperti praktik dokter, pengacara, atau kantor akuntan. Namun ada satu batasan keras. Metode ini tidak boleh digunakan oleh perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Dan alasannya sederhana. Cash basis tidak bisa mengukur laba atau rugi secara wajar, karena ia hanya melihat pergerakan uang, bukan pergerakan nilai ekonomi yang sesungguhnya. Dari keterbatasan cash basis tadi, muncul pertanyaan, lalu metode mana yang benar-benar bisa mengukur laba secara wajar? Disinilah accrual basis masuk sebagai jawabannya. Bayangkan, kamu mengerjakan tugas kelompok. Kamu sudah kerja keras selama seminggu, tapi nilainya baru keluar bulan depan. Apakah kerja kerasmu minggu ini tidak dianggap? Tentu tidak. Itulah logika accrual basis. Pendapatan diakui bukan saat uangnya masuk, tapi saat pekerjaannya sudah dilakukan, saat nilai ekonominya sudah diperoleh. Biaya pun diakui saat jasa atau sumber daya itu digunakan, bukan saat dibayar. Ada satu prinsip kunci di sini yang disebut matching principle. Setiap pendapatan dalam satu periode harus dipadankan dengan biaya yang menghasilkannya di periode yang sama. Konsekuensinya unik. Perusahaan bisa saja membukukan laba, tapi kasnya justru berkurang. Atau sebaliknya, rugi di atas kertas tapi kasnya bertambah. Hampir seluruh negara di dunia menerapkan metode ini. Dan itulah mengapa accrual basis dianggap lebih adil. Karena ia mengukur laba berdasarkan aktivitas ekonomi yang nyata, bukan sekedar uang yang berpindah tangan. Dari prinsip accrual tadi, sekarang pertanyaannya bergeser. Seberapa besar perbedaan yang bisa ditimbulkan antara dua metode ini? Kasus usaha jasa pertamanan Permai ini akan menjawabnya dengan angka yang cukup mengejutkan. Permai mengerjakan dekorasi taman balai kota. Seluruh pekerjaan selesai di bulan Agustus.
Biaya tenaga kerja sebesar Rp1.100.000 dibayar tunai pada 31 Agustus. Pembayaran dari klien datang 2 tahap, Rp1.200.000 di bulan Agustus, lalu Rp800.000 di bulan September. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Dengan accrual basis, karena seluruh pekerjaan selesai di Agustus, semua pendapatan sebesar Rp2 juta diakui di Agustus. Dikurangi biaya Rp1.100.000, laba Agustus menjadi Rp900.000 dan September 0. Dengan cash basis, laba dihitung dari cash yang masuk. Agustus hanya menerima Rp1.200.000, dikurangi biaya Rp1.100.000, labanya cuma Rp100.000. Lalu September terima Rp800.000 tanpa biaya, labanya Rp800.000. Totalnya sama, tapi distribusi per bulannya sangat berbeda. Dan itulah mengapa metode yang dipakai bukan sekadar pilihan teknis, karena angka laba yang berbeda bisa menghasilkan keputusan bisnis yang berbeda pula. Dari perbedaan metode tadi, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Kalau buku besar sudah diisi sepanjang periode, apakah angkanya otomatis sudah benar? Ternyata tidak selalu. Bayangkan, kamu punya stok jajan di laci meja. Kamu catat setiap kali beli, tapi tidak catat setiap kali makan. Di akhir bulan, catatan belimu bilang masih ada Rp50.000. Padahal, lacinya sudah hampir kosong. Itulah yang terjadi pada akun bahan habis pakai di perusahaan. Setiap kali beli kertas, tinta, atau karbon, dicatat masuk. Tapi setiap kali dipakai, tidak dicatat, karena tidak praktis jika harus dicatat setiap hari. Akibatnya, saldo di buku besar tidak mencerminkan persediaan yang benar-benar tersisa. Solusinya bukan mencatat setiap pemakaian harian. Solusinya adalah mencatat pembelian saja sepanjang periode, lalu pada akhir periode dihitung fisik sisanya, dan selisihnya dicatat sebagai penyesuaian. Dan proses inilah yang disebut penyesuaian, memindahkan bagian akun yang sudah terpakai ke pos biaya dan menyisakan bagian yang belum terpakai sebagai aktiva. Dari konsep penyesuaian tadi, sekarang lihat langsung angkanya. Dan selisihnya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sepanjang tahun, perusahaan membeli bahan habis pakai 3 kali. April sebesar Rp200.000, Mei sebesar Rp300.000, dan Juni sebesar Rp250.000. Ditambah saldo awal Rp50.000, total saldo di buku besar mencapai Rp800.000. Angka ini terlihat wajar di atas kertas. Tapi ketika dihitung fisik pada akhir periode, bahan yang benar-benar masih ada ternyata hanya Rp200.000. Artinya, sebanyak Rp600.000 sudah habis digunakan sepanjang periode, tapi tidak pernah dicatat sebagai biaya. Inilah yang harus diperbaiki melalui penyesuaian. Rp200.000 tetap dilaporkan di neraca sebagai aktiva, sedangkan Rp600.000 dipindahkan menjadi biaya dalam laporan laba rugi. Tanpa penyesuaian ini, neraca akan melaporkan aset yang terlalu besar, dan laba pun akan terlihat lebih tinggi dari kenyataannya. Dari kasus bahan habis pakai tadi, ada satu hal yang belum terjawab. Bagaimana kalau yang belum dicatat bukan aset, tapi biaya yang sudah terlanjur terjadi? Kasus gaji ini adalah contohnya. Perusahaan membayar gaji 2 kali sebulan, tanggal 5 dan 20 Desember, masing-masing Rp360.000. Kedua pembayaran itu sudah dicatat dengan benar. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi setelah tanggal 20. Karyawan tetap masuk kerja dari tanggal 21 sampai 31 Desember, selama 10 hari. Gaji mereka belum dibayar, dan memang belum waktunya dibayar. Tapi perusahaan sudah menggunakan jasa mereka. Cara menghitungnya, satu periode gaji adalah 15 hari kerja. Dari 15 hari itu, 10 hari sudah digunakan, tapi belum dibayar. Jadi gajinya adalah 10/15 atau 2/3 dikali Rp360.000. Hasilnya Rp240.000. Jumlah ini harus dicatat sebagai biaya gaji yang sudah terjadi dan sebagai utang gaji yang belum dibayar. Dan itulah perbedaan mendasar jurnal penyesuaian dari jurnal biasa. Ia mencatat transaksi yang sudah terjadi secara ekonomi, meski kasnya belum berpindah.
Dari kasus gaji tadi, kita melihat biaya yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Sekarang kasusnya dibalik. Bagaimana kalau uang sudah masuk, tapi pendapatannya belum sepenuhnya layak diakui? Bayangkan kamu menerima uang sewa kos setahun penuh di bulan Oktober. Secara logika, uang itu belum sepenuhnya milikmu, karena kamu baru memberikan fasilitas selama 2,5 bulan dari 12 bulan yang dijanjikan. Itulah yang dialami perusahaan ini. Pada 15 Oktober, kas masuk sebesar Rp1.200.000 untuk sewa gudang selama 1 tahun. Dengan cara satu, seluruh jumlah itu langsung dicatat sebagai pendapatan sewa. Tapi ternyata ada masalah. Pendapatan sewa itu berlaku dari 15 Oktober 2000X0 sampai 14 Oktober 2000X1. Untuk tahun 2000X0, hanya 2,5 bulan yang benar-benar sudah dinikmati penyewanya. Jadi, yang sah menjadi pendapatan tahun ini hanya 2,5/12 dikali Rp1.200.000, yaitu Rp250.000. Sisanya, Rp950.000 masih merupakan uang muka untuk tahun berikutnya. Artinya, Rp950.000 itu belum boleh diakui sebagai pendapatan. Dan di slide berikutnya, kita akan lihat bagaimana jurnal penyesuaian memperbaikinya. Dari Rp950.000 yang belum layak tadi, sekarang saatnya kita lihat bagaimana cara jurnal penyesuaian memindahkannya ke tempat yang benar. Ingat, dengan cara satu, seluruh Rp1.200.000 sudah terlanjur masuk ke akun pendapatan sewa. Padahal yang benar-benar layak diakui sebagai pendapatan tahun ini hanya Rp250.000. Artinya, Rp950.000 harus dikeluarkan dari pendapatan sewa. Caranya, debit akun pendapatan sewa sebesar Rp950.000 ini mengurangi pendapatan yang terlalu besar tadi. Lalu, kredit akun uang muka pendapatan sewa sebesar Rp950.000 ini mencatat kewajiban perusahaan untuk memberikan jasa sewa di tahun berikutnya. Setelah penyesuaian, akun pendapatan sewa bersaldo Rp250.000, tepat sesuai yang layak untuk tahun ini. Dan akun uang muka pendapatan sewa bersaldo Rp950.000 tampil di neraca sebagai utang lancar bukan pendapatan. Cara satu selesai, tapi menariknya ada cara kedua yang mencatat transaksi ini dari awal dengan pendekatan yang berbeda, dan hasilnya akan sama persis di akhir. Dari cara satu tadi, sebelum masuk ke cara dua, ada baiknya kita lihat dulu gambaran besarnya secara visual. Karena timeline ini akan membuat segalanya jauh lebih mudah dipahami. Bayangkan sebuah garis waktu. Di titik paling kiri, 15 Oktober 2000X0, perusahaan menerima Rp1.200.000. Garis itu membentang sampai 14 Oktober 2000X1, 1 tahun penuh masa sewa. Sekarang tarik garis tegak di 31 Desember 2000X0. Garis tegak itu membelah periode sewa menjadi 2 bagian. Bagian kiri dari 15 Oktober sampai 31 Desember adalah 2,5 bulan, senilai Rp250.000. Bagian inilah yang sah menjadi pendapatan sewa tahun 2000X0. Bagian kanan, dari 1 Januari sampai 14 Oktober 2000X1 adalah 9,5 bulan, senilai Rp950.000. Bagian ini belum layak diakui sebagai pendapatan, sehingga masih berstatus uang muka pendapatan sewa. Sekarang lihat tabel perbandingan dua cara. Jurnal awalnya berbeda, jurnal penyesuaiannya berbeda arah, tapi saldo akhirnya identik. Pendapatan sewa tetap Rp250.000, uang muka tetap Rp950.000. Dan itulah bukti bahwa dalam akuntansi, jalan yang ditempuh boleh berbeda. Selama tujuan akhirnya sama, hasilnya akan selalu bertemu di titik yang sama. Dari timeline tadi, kita sudah tahu cara pertama mencatat langsung sebagai pendapatan, lalu dikoreksi. Cara kedua punya logika yang lebih hati-hati sejak awal, dan cara berpikirnya lebih dekat ke prinsip akrual. Bayangkan kamu menerima uang titipan dari teman. Sebelum kamu benar-benar menyelesaikan tugasnya, uang itu bukan milikmu, itu utangmu. Itulah logika cara kedua. Saat Rp1.200.000 masuk pada 15 Oktober, perusahaan belum memberikan jasa sewa apapun. Jadi, seluruh jumlah itu langsung dicatat bukan sebagai pendapatan, melainkan sebagai uang muka pendapatan sewa, sebuah kewajiban.
kasnya didebet sebesar Rp1.200.000 dan uang muka pendapatan sewa dikredit sebesar Rp1.200.000. Artinya, sejak awal, perusahaan mengakui bahwa uang itu adalah hutang jasa kepada penyewa. Lalu pada akhir periode, baru dihitung berapa bagian yang sudah benar-benar dinikmati, yaitu 2,5 bulan dari 12 bulan, senilai Rp250.000. Cara kedua lebih konservatif sejak awal, tapi tetap membutuhkan jurnal penyesuaian di akhir periode untuk mengakui bagian yang sudah menjadi hak perusahaan. Dari uang muka Rp1.200.000 yang tadi dicatat sebagai kewajiban, sekarang saatnya sebagian kecil dari jumlah itu resmi berpindah status menjadi pendapatan. Pada 31 Desember, perusahaan menghitung sudah berapa lama jasa sewa diberikan. Jawabannya, 2,5 bulan, dari 15 Oktober sampai 31 Desember. Nilai 2,5 bulan itu adalah Rp250.000. Jumlah inilah yang sekarang layak diakui sebagai pendapatan. Maka, jurnal penyesuaiannya, debit uang muka pendapatan sewa sebesar Rp250.000, ini mengurangi kewajiban yang tadi dicatat. Kredit pendapatan sewa sebesar Rp250.000, ini mengakui pendapatan yang memang sudah diperoleh. Setelah penyesuaian, uang muka pendapatan sewa tersisa Rp950.000. Itulah kewajiban yang belum selesai. Dan pendapatan sewa bersaldo Rp250.000, tepat sama dengan hasil cara 1. Dua cara, dua arah jurnal penyesuaian yang berlawanan, tapi keduanya berakhir di angka yang identik, karena keduanya tunduk pada satu prinsip yang sama. Pendapatan hanya boleh diakui sebesar yang sudah benar-benar diperoleh. Dari prinsip pengakuan pendapatan tadi, ada kasus yang lebih senyap tapi sama pentingnya. Bagaimana kalau pendapatannya sudah menjadi hak perusahaan, tapi uangnya belum datang sama sekali? Bayangkan kamu menaruh uang di celengan berbunga. Setiap hari yang berlalu, bunga itu bertambah diam-diam, meski kamu belum bisa mengambilnya sampai celengannya jatuh tempo. Itulah yang terjadi dengan deposito ini. Pada 1 September, perusahaan mendepositokan Rp50 juta di bank dengan bunga 6% per tahun. Bunga baru akan diterima bersamaan dengan pokoknya pada 28 Februari 2001 saat deposito jatuh tempo. Tapi ketika perusahaan menyusun laporan keuangan pada 31 Desember 2000, sudah ada 4 bulan bunga yang menjadi hak perusahaan, yaitu dari September sampai Desember. Cara menghitungnya, 6% dikali 4/12 dikali Rp50 juta, hasilnya Rp100.000. Hak atas bunga senilai Rp100.000 ini belum pernah dicatat sama sekali. Maka penyesuaian harus dilakukan, karena hak sudah ada dan pendapatan sudah diperoleh, meski kasnya baru akan datang 2 bulan lagi. Dari hak bunga Rp100.000 yang belum tercatat tadi, sekarang kita lihat bagaimana satu jurnal sederhana bisa mencatat dua hal sekaligus, hak dan penghasilan dalam satu gerakan. Jurnal penyesuaiannya terlihat sederhana, tapi menyimpan dua informasi penting. Di sisi debit, akun piutang bunga didebet sebesar Rp100.000. Ini mencatat bahwa perusahaan punya hak tagih atas bunga yang belum diterima. Piutang ini akan masuk ke neraca sebagai aktiva lancar, harta yang akan cair dalam waktu dekat. Di sisi kredit, akun pendapatan bunga dikredit sebesar Rp100.000. Ini mengakui bahwa perusahaan sudah benar-benar mendapatkan penghasilan bunga di periode ini, meski kasnya belum masuk. Pendapatan ini akan tampil di laporan laba rugi sebagai pendapatan non-usaha. Dua akun ini bekerja berpasangan, satu di neraca, satu di laba rugi. Keduanya lahir dari satu transaksi yang sama. Dan itulah esensi jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang sudah tertagih. Hak sudah ada, maka catat sekarang. Jangan tunggu kasnya datang baru diakui. Dari dua contoh penyesuaian yang kita pelajari tadi, sekarang saatnya melihat gambaran besarnya. Ternyata ada 6 pintu berbeda yang bisa memicu jurnal penyesuaian, dan masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Bayangkan kamu punya 6 laci di meja belajar, dan tiap laci menyimpan jenis transaksi yang berbeda. Laci pertama berisi aktiva jangka pendek seperti bahan habis pakai, persekot asuransi, dan persekot sewa. Semuanya akun campuran yang perlu dipisah antara bagian yang sudah terpakai dan yang belum. Laci kedua berisi pendapatan yang diterima di muka,
Uang sudah masuk, tapi jasanya belum sepenuhnya diberikan. Laci ketiga berisi aktiva jangka panjang seperti kendaraan dan peralatan yang nilainya menyusut setiap bulan melalui depresiasi. Laci keempat berisi biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar, seperti gaji dan bunga yang terutang. Laci kelima berisi pendapatan yang sudah menjadi hak tapi belum diterima kasnya, seperti piutang bunga. Dan laci keenam khusus untuk pajak penghasilan yang perlu ditaksir setiap periode. Keenam jenis ini akan kita bedah satu persatu mulai dari slide berikutnya, dimulai dari daftar saldo perusahaan yang akan menjadi bahan latihan kita. Dari 6 pintu penyesuaian tadi, sekarang kita punya bahan nyata untuk bekerja. Ini adalah daftar saldo usaha angkutan kilat milik Tuan Agusta per 30 Juni. Dan disinilah semua penyesuaian akan bermula. Perhatikan daftar saldo bagian pertama ini. Ada beberapa akun yang langsung menarik perhatian. Piutang bunga di nomor 113, saldonya kosong. Padahal perusahaan punya piutang wesel yang berbunga. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di nomor 201A juga kosong. Padahal peralatan kantor sudah dibeli. Artinya depresiasi bulan ini belum dicatat. Persekot asuransi sebesar Rp2.160.000 dan persekot sewa sebesar Rp1.500.000 masih tercatat penuh sebagai aktiva. Padahal sebagian sudah terpakai. Bahan habis pakai kantor sebesar Rp230.000 juga masih tercatat utuh, meski sebagian sudah digunakan. Utang wesel dan utang bunga keduanya kosong, padahal perusahaan punya pinjaman berbunga. Ini baru bagian pertama dari daftar saldo, dan sudah ada banyak akun yang membutuhkan penyesuaian. Bagian keduanya menyusul di slide berikutnya. Dari bagian pertama tadi, bagian kedua ini justru lebih mengejutkan karena hampir seluruh akun biaya di sini kosong, padahal perusahaan sudah beroperasi selama sebulan penuh. Lihat deretan akun biaya dari nomor 606 sampai 612. Biaya sewa, biaya asuransi, biaya bahan habis pakai, biaya depresiasi peralatan kantor, biaya depresiasi kendaraan, biaya bunga, dan biaya pajak penghasilan. Semuanya kosong. Bukan berarti perusahaan tidak punya biaya-biaya itu. Justru sebaliknya, biaya-biaya itu semua sudah terjadi, tapi belum dicatat karena memang menunggu jurnal penyesuaian di akhir periode. Di sisi lain, pendapatan jasa angkutan dan pendapatan sewa juga kosong. Sementara pendapatan bunga malah tercatat sebesar Rp40.000 di sisi debit, yang artinya perlu diperiksa lebih lanjut. Total daftar saldo sudah seimbang di angka Rp28.265.000. Tapi keseimbangan ini belum mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Inilah kondisi sebelum penyesuaian, seimbang di atas kertas tapi belum jujur. Dan tugas jurnal penyesuaian adalah mengubah angka-angka ini menjadi gambaran yang benar-benar akurat. Dari daftar saldo yang belum jujur tadi, pintu penyesuaian pertama yang harus dibuka adalah aktiva jangka pendek. Dan disinilah konsep rekening campuran menjadi kunci segalanya. Bayangkan kamu membeli paket data internet untuk 3 bulan sekaligus. Di bulan pertama, paket itu punya 2 sisi. Satu sisi adalah kuota yang sudah kamu pakai bulan ini, itu biaya. Sisi lainnya adalah kuota yang belum kamu pakai untuk 2 bulan ke depan, itu masih aset. Itulah yang dimaksud rekening campuran. Akun-akun seperti persekot sewa, persekot asuransi, dan bahan habis pakai semuanya menyimpan 2 elemen sekaligus. Sebagian sudah terpakai dan harus masuk ke laporan laba rugi sebagai biaya. Sebagian lagi belum terpakai dan harus tetap di neraca sebagai aktiva. Untuk memisahkan keduanya, ada 3 langkah yang selalu diikuti. Pertama, tentukan saldo akun tersebut. Kedua, analisis berapa yang sudah menjadi biaya dan berapa yang masih aktiva. Ketiga, catat jurnal penyesuaiannya. 3 langkah ini akan kita terapkan langsung pada 3 akun usaha angkutan kilat, dimulai dari persekot sewa di slide berikutnya. Dari 3 langkah tadi, sekarang kita mulai langkah pertama dan kedua untuk persekot sewa. Dan ternyata, cara memecah rekening campuran ini lebih intuitif dari yang terlihat.
Pada 1 Juni, usaha angkutan kilat membayar sewa di muka untuk 3 bulan sekaligus sebesar Rp1.500.000. Seluruh jumlah itu masuk ke akun Persekot Sewa sebagai aktiva. Langkah pertama selesai, saldonya jelas, Rp1.500.000 debit. Sekarang langkah kedua, analisis. Bayangkan kamu membayar sewa kos 3 bulan di muka. Bulan pertama sudah kamu tinggali, itu biaya yang sudah dinikmati. 2 bulan ke depan belum, itu masih aktiva. Logika yang sama berlaku di sini. Rp1.500.000 dibagi 3 bulan menghasilkan Rp500.000 per bulan. Bulan Juni sudah berlalu, artinya Rp500.000 sudah menjadi elemen biaya. 2 bulan sisanya, Juli dan Agustus, belum terpakai, artinya Rp1.000.000 masih menjadi elemen aktiva. Rekening campuran ini sudah berhasil dianalisis menjadi 2 bagian yang jelas. Analisis selesai, sekarang tinggal 1 langkah terakhir, mencatat jurnal penyesuaiannya, dan itulah yang akan kita lihat di slide berikutnya. Dari analisis tadi yang memisahkan Rp500.000 sebagai biaya dan Rp1.000.000 sebagai aktiva, sekarang saatnya pemisahan itu dituangkan secara resmi ke dalam jurnal. Jurnal penyesuaiannya sederhana, tapi bermakna. Biaya sewa di debit sebesar Rp500.000. Ini mencatat bahwa bulan Juni sudah menggunakan manfaat sewa senilai itu. Persekot sewa dikredit sebesar Rp500.000. Ini mengurangi aktiva yang terlanjur dicatat terlalu besar. Setelah jurnal ini dibukukan, lihat apa yang terjadi pada 2 akun tersebut. Persekot sewa yang tadinya Rp1.500.000 sekarang tersisa Rp1.000.000. Dan jumlah inilah yang akan tampil di neraca sebagai aktiva lancar, mewakili manfaat sewa untuk Juli dan Agustus yang belum dinikmati. Sementara biaya sewa yang tadinya kosong, kini berisi Rp500.000, dan jumlah ini akan tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha bulan Juni. 1 jurnal, 2 akun, 2 laporan yang berbeda, dan rekening campuran persekot sewa kini sudah bersih. Masing-masing elemennya ada di tempat yang tepat. Dari persekot sewa yang baru saja diselesaikan, kita bergeser ke rekening campuran berikutnya, persekot asuransi. Dan kali ini skalanya jauh lebih besar. Premi dibayar untuk 3 tahun sekaligus. Bayangkan kamu membeli paket langganan aplikasi streaming untuk 3 tahun sekaligus, dibayar di muka. Di bulan pertama, kamu baru menikmati 1 bulan dari 36 bulan yang sudah kamu bayar. Itulah yang terjadi di sini. Pada 1 Juni, usaha angkutan kilat membayar premi asuransi sebesar Rp2.160.000 untuk polis selama 3 tahun atau 36 bulan. Seluruh jumlah itu masuk ke akun persekot asuransi. Langkah pertama selesai, saldonya Rp2.160.000 debit. Langkah kedua, analisis. Rp2.160.000 dibagi 36 bulan menghasilkan Rp60.000 per bulan. Bulan Juni adalah bulan pertama polis berlaku, artinya hanya Rp60.000 yang sudah menjadi elemen biaya. Sisanya Rp2.100.000 untuk 35 bulan ke depan masih sepenuhnya menjadi elemen aktiva yang manfaatnya belum dinikmati. Selisih antara Rp60.000 yang terpakai dan Rp2.100.000 yang tersisa ini menunjukkan betapa besarnya distorsi yang akan terjadi jika penyesuaian tidak dilakukan. Laporan keuangan akan meremehkan biaya dan melebih-lebihkan aset sekaligus. Dari distorsi besar yang tadi teridentifikasi, sekarang jurnal penyesuaian ini hadir untuk memperbaikinya dengan memindahkan Rp60.000 yang sudah terpakai ke tempat yang benar. Polanya sama dengan persekot sewa sebelumnya. Biaya asuransi di debit sebesar Rp60.000 mencatat bahwa bulan Juni sudah mengonsumsi manfaat asuransi senilai itu. Persekot asuransi dikredit sebesar Rp60.000, mengurangi aktiva yang sebelumnya tercatat terlalu besar. Setelah jurnal ini dibukukan, persekot asuransi tersisa Rp2.100.000. Jumlah ini mencerminkan manfaat asuransi untuk 35 bulan ke depan yang belum dinikmati dan akan tampil di neraca sebagai aktiva lancar. Biaya asuransi yang tadinya kosong kini berisi Rp60.000, tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha bulan Juni. Angkanya memang kecil dibanding total premi,
Tapi setiap sen yang salah tempat bisa menyebabkan laporan keuangan memberi gambaran yang menyesatkan. Persekot asuransi selesai. Sekarang kita beralih ke rekening campuran ketiga, bahan habis pakai, yang cara pendekatannya sedikit berbeda karena nilainya ditentukan dari hasil hitung fisik. Dari dua rekening campuran sebelumnya yang bisa dihitung secara matematis, bahan habis pakai ini berbeda. Nilainya tidak bisa dihitung dari rumus, tapi harus diketahui dari kondisi fisik yang sebenarnya. Bayangkan, kamu punya stok alat tulis di laci, pensil, penggaris, dan tip X. Kamu beli semuanya dengan total Rp50.000 di awal bulan. Di akhir bulan, kamu hitung yang tersisa. Ternyata nilainya tinggal Rp15.000. Berarti Rp35.000 sudah habis dipakai. Itulah cara kerja bahan habis pakai. Pada 6 Juni, usaha angkutan kilat membeli bahan habis pakai kantor seperti kertas, karbon, dan tinta sebesar Rp230.000. Seluruhnya masuk ke akun bahan habis pakai kantor. Saldo langkah pertama, Rp230.000, debit. Pada 30 Juni, dilakukan perhitungan fisik. Bahan yang masih ada ternyata hanya senilai Rp60.000. Artinya, yang sudah digunakan sepanjang Juni adalah Rp230.000 dikurangi Rp60.000. Hasilnya Rp170.000. Rp170.000 inilah yang menjadi elemen biaya dan Rp60.000 sisanya menjadi elemen aktiva. Berbeda dari persekot sewa dan asuransi yang bisa dihitung dari rumus waktu, bahan habis pakai harus dihitung dari kenyataan fisik karena pemakaiannya tidak merata dan tidak bisa diprediksi. Dari hasil hitung fisik tadi yang menemukan Rp170.000 sudah terpakai, sekarang angka itu harus resmi masuk ke dalam jurnal dan polanya sudah sangat familiar. Biaya bahan habis pakai didebit sebesar Rp170.000, mencatat bahwa bulan Juni sudah mengonsumsi bahan senilai itu untuk menjalankan operasional kantor. Bahan habis pakai kantor dikredit sebesar Rp170.000, mengurangi aktiva yang tadinya tercatat terlalu besar. Setelah jurnal ini dibukukan, akun bahan habis pakai kantor tersisa Rp60.000. Ini adalah nilai fisik yang memang benar-benar masih ada di laci kantor dan akan tampil di neraca sebagai aktiva lancar. Biaya bahan habis pakai yang tadinya kosong kini berisi Rp170.000, tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha. Dengan selesainya jurnal penyesuaian ketiga ini, seluruh rekening campuran aktiva jangka pendek di usaha angkutan kilat sudah bersih. Persekot sewa, persekot asuransi, dan bahan habis pakai, semuanya sudah terpisah dengan benar. 3 rekening campuran jangka pendek sudah selesai. Pintu penyesuaian pertama sudah tertutup rapi. Dan pintu kedua, yaitu pendapatan yang diterima di muka, menunggu untuk dibuka di slide berikutnya. Dari rekening campuran aktiva yang tadi kita selesaikan, pintu kedua ini membalik perspektifnya. Bukan lagi tentang pengeluaran yang belum jadi biaya, tapi tentang penerimaan yang belum jadi pendapatan. Bayangkan kamu dibayar lunas untuk mengerjakan desain poster sebanyak 10 lembar. Tapi sampai akhir bulan, kamu baru selesai 3 lembar. Apakah seluruh bayaran itu sudah layak kamu akui sebagai pendapatanmu? Belum, karena 7 lembar sisanya masih menjadi utangmu kepada klien. Itulah esensi pendapatan yang diterima di muka. Ketika pelanggan membayar lebih dulu sebelum jasa selesai diberikan, uang itu belum sepenuhnya menjadi pendapatan. Sebagian masih merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan jasa di periode berikutnya. Kalau seluruhnya langsung diakui sebagai pendapatan, laporan laba rugi akan menampilkan laba yang terlalu besar dan neraca tidak mencerminkan kewajiban yang masih ada. Langkah penyesuaiannya sama persis dengan rekening campuran aktiva jangka pendek. 3 langkah yang sudah sangat familiar. Di usaha angkutan kilat, hanya ada 1 akun di kategori ini yang perlu disesuaikan, uang muka pendapatan sewa. Dan kita akan bedah langsung kasusnya di slide berikutnya. Dari konsep pendapatan di muka yang baru saja dijelaskan, sekarang kita lihat langsung angkanya. Dan ternyata dari Rp600.000 yang masuk, hanya 1/6-nya yang benar-benar layak diakui sebagai pendapatan bulan ini. Pada 1 Juni, usaha angkutan kilat menerima pembayaran sewa di muka sebesar Rp600.000 untuk 6 bulan ke depan.
Seluruh jumlah itu masuk ke akun uang muka pendapatan sewa di sisi kredit, mencatat kewajiban perusahaan. Langkah pertama selesai, saldonya Rp600.000 kredit. Langkah kedua, analisis. Rp600.000 dibagi 6 bulan menghasilkan Rp100.000 per bulan. Sampai 30 Juni, baru 1 bulan yang sudah berjalan. Artinya hanya Rp100.000 yang sudah layak menjadi pendapatan sewa, karena hanya 1 bulan jasa yang sudah diberikan. Sisanya Rp500.000 untuk 5 bulan ke depan masih sepenuhnya merupakan kewajiban perusahaan kepada penyewa. Belum boleh diakui sebagai pendapatan. Analisis selesai. Rp100.000 siap dipindahkan dari status kewajiban menjadi pendapatan resmi melalui jurnal penyesuaian di slide berikutnya. Dari Rp100.000 yang sudah layak tadi, satu jurnal ini akan secara resmi mengubah statusnya dari kewajiban menjadi pendapatan yang sah. Jurnal penyesuaiannya bekerja dengan arah yang berlawanan dari penyesuaian aktiva jangka pendek sebelumnya. Uang muka pendapatan sewa didebet sebesar Rp100.000. Ini mengurangi kewajiban yang tadi dicatat, karena sebagian utang jasa sudah dipenuhi. Pendapatan sewa dikredit sebesar Rp100.000. Ini mengakui secara resmi bahwa perusahaan sudah berhak atas pendapatan sejumlah itu. Setelah dibukukan, akun uang muka pendapatan sewa tersisa Rp500.000 di sisi kredit, dan jumlah ini akan tampil di neraca sebagai utang lancar, mencerminkan kewajiban untuk memberikan jasa sewa selama 5 bulan ke depan. Sementara pendapatan sewa kini berisi Rp100.000 di sisi kredit, tampil di laporan laba rugi sebagai pendapatan usaha bulan Juni. Pintu penyesuaian kedua sudah tertutup rapi. Sekarang kita masuk ke pintu ketiga yang paling berbeda dari sebelumnya, depresiasi aktiva jangka panjang, di mana asetnya tidak habis dipakai, tapi nilainya terus menyusut setiap bulan. Dari aktiva jangka pendek yang habis terpakai, aktiva jangka panjang punya cerita yang berbeda. Ia tidak habis dalam satu periode, tapi nilainya terus menyusut diam-diam setiap bulan. Bayangkan kamu beli motor baru seharga Rp20 juta. Kamu tahu, motor itu tidak akan selamanya senilai itu. Makin lama dipakai, makin turun nilainya. Itulah konsep depresiasi. Ketika perusahaan membeli kendaraan atau peralatan, yang sebenarnya dibeli adalah manfaat dari aset tersebut selama masa pakainya. Setiap bulan, sebagian manfaat itu terpakai, dan bagian yang terpakai itu harus dicatat sebagai biaya depresiasi. Yang menarik, biaya depresiasi tidak memerlukan pengeluaran kas sama sekali. Tidak ada uang yang keluar saat jurnal depresiasi dicatat. Ini murni alokasi nilai. Metode yang paling umum digunakan adalah garis lurus. Harga pokok dikurangi nilai residu dibagi taksiran masa pemakaian dalam bulan. Ada satu hal teknis penting. Depresiasi tidak dikreditkan langsung ke akun aktiva tetapnya, tapi ke akun terpisah bernama akumulasi depresiasi, yang berfungsi sebagai akun lawan aktiva tetap di neraca. Dengan memisahkan akumulasi depresiasi dari akun aktiva tetap, neraca bisa menampilkan dua informasi sekaligus, berapa harga perolehan awal dan berapa yang sudah terdepresiasi, sehingga nilai buku aset terlihat dengan jelas. Dari konsep depresiasi yang baru saja dijelaskan, sekarang kita terapkan rumusnya langsung pada peralatan kantor. Dan hasilnya cukup mengejutkan, karena angkanya ternyata sangat kecil dibanding harga belinya. Pada 1 Juni, usaha angkutan kilat membeli peralatan kantor seharga Rp1.400.000. Langkah pertama selesai. Saldo akun peralatan kantor adalah Rp1.400.000 debit. Langkah kedua, hitung depresiasi. Peralatan ini diperkirakan bermanfaat selama 10 tahun atau 120 bulan. Di akhir masa manfaatnya, nilai sisanya diperkirakan masih Rp200.000. Inilah yang disebut nilai residu. Nilai residu ini tidak boleh didepresiasi, karena perusahaan masih bisa menjual aset itu seharga itu nantinya. Jadi yang didepresiasi hanya nilai bersihnya, Rp1.400.000 dikurangi Rp200.000. Hasilnya Rp1.200.000. Dibagi 120 bulan diperoleh Rp10.000 per bulan. Artinya, setiap bulan selama 10 tahun ke depan, peralatan ini menyumbangkan Rp10.000 sebagai biaya depresiasi, tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun.
Rp10.000 per bulan mungkin terasa kecil, tapi dikalikan 120 bulan jumlahnya tepat Rp1.200.000. Seluruh nilai yang akan terdepresiasi terbagi merata dan adil ke setiap periode yang menikmati manfaatnya. Dari perhitungan Rp10.000 tadi, sekarang angka itu harus resmi masuk ke buku. Dan jurnal ini punya keunikan tersendiri karena melibatkan akun yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Biaya depresiasi peralatan kantor di debit sebesar Rp10.000, mencatat bahwa bulan Juni sudah mengonsumsi manfaat peralatan senilai itu. Ini akan tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha. Yang unik ada di sisi kredit. Bukan akun peralatan kantor yang dikredit, melainkan akun terpisah bernama akumulasi depresiasi peralatan kantor. Akun ini berfungsi sebagai penampung seluruh depresiasi yang sudah terjadi sejak aset dibeli. Saldo akun ini akan terus bertambah setiap bulan selama masa manfaat aset. Di neraca, akun akumulasi depresiasi ini dikurangkan dari akun peralatan kantor. Hasilnya disebut nilai buku, yaitu Rp1.400.000 dikurangi Rp10.000, sama dengan Rp1.390.000. Nilai buku inilah yang mencerminkan nilai peralapan yang belum terdepresiasi sampai hari ini. Dengan mempertahankan dua akun terpisah ini, siapapun yang membaca neraca bisa langsung tahu. Harga beli aslinya Rp1.400.000, sudah terdepresiasi Rp10.000, dan nilai bukunya sekarang Rp1.390.000. Informasi yang jauh lebih kaya dibanding satu angka saja. Dari peralatan kantor yang depresiasinya Rp10.000 per bulan, sekarang kita beralih ke aset yang jauh lebih besar nilainya. 2 unit kendaraan yang menjadi tulang punggung operasional usaha angkutan kilat. Pada 1 Juni, perusahaan membeli 2 unit kendaraan, masing-masing seharga Rp6.500.000. Total pembelian 2 kendaraan adalah Rp13 juta. Seluruhnya masuk ke akun kendaraan. Langkah pertama selesai, saldo Rp13 juta debit. Langkah kedua, hitung depresiasinya. Rumusnya sama persis dengan peralatan kantor. Untuk satu kendaraan, harga perolehan Rp6.500.000 dikurangi nilai residu Rp500.000. Hasilnya Rp6 juta. Dibagi 60 bulan, diperoleh Rp100.000 per kendaraan per bulan. Karena ada 2 kendaraan, total biaya depresiasi bulan Juni adalah Rp100.000 dikali 2, yaitu Rp200.000. Angka ini 20 kali lebih besar dari depresiasi peralatan kantor. Wajar, karena kendaraan jauh lebih mahal dan masa manfaatnya lebih pendek. Perhitungan selesai. Rp200.000 sudah siap dicatat sebagai biaya depresiasi kendaraan bulan Juni, dan jurnal penyesuaiannya menunggu di slide berikutnya. Dari perhitungan Rp200.000 tadi, jurnal penyesuaian kendaraan ini punya satu detail menarik yang tidak ada di peralatan kantor. Akumulasi depresiasinya sudah tidak dimulai dari nol. Pola jurnalnya sama seperti peralatan kantor. Biaya depresiasi kendaraan di debit sebesar Rp200.000, masuk ke laporan laba rugi sebagai biaya usaha. Akumulasi depresiasi kendaraan di kredit sebesar Rp200.000, menambah penampung depresiasi yang sudah ada. Tapi perhatikan satu hal penting. Di daftar saldo awal, akun akumulasi depresiasi kendaraan sudah memiliki saldo Rp200.000 kredit dari periode sebelumnya. Artinya, kendaraan ini sudah didepresiasi sebelumnya, mungkin bulan Mei. Setelah penyesuaian Juni ditambahkan, saldo akumulasi depresiasi kendaraan menjadi Rp400.000. Nilai buku kendaraan pun berubah. Rp13 juta dikurangi Rp400.000, hasilnya Rp12.600.000. Setiap bulan ke depan, angka Rp200.000 akan terus ditambahkan ke akumulasi depresiasi dan nilai buku kendaraan akan terus turun sebesar itu pula. Pintu penyesuaian ketiga sudah tertutup. 2 aktiva tetap sudah terdepresiasi dengan benar. Dan sekarang kita beralih ke pintu keempat, yang bekerja dari arah yang berlawanan. Bukan aset yang menyusut, tapi biaya yang menumpuk tanpa terasa. Dari depresiasi yang mengalokasikan nilai aset ke setiap periode, pintu keempat ini membalik sudut pandangnya. Bukan nilai yang menyusut,
tapi kewajiban yang diam-diam bertambah meski kasnya belum keluar. Bayangkan, kamu menyewa jasa ojek online setiap hari untuk pergi ke sekolah. Di akhir bulan, kamu baru sadar sudah naik ojek 30 kali, tapi belum bayar semuanya. Utangmu ke driver sudah ada, meski kamu belum mengeluarkan uang. Itulah biaya yang terutang. Dalam dunia bisnis, ini terjadi paling sering pada dua jenis biaya. Pertama, gaji karyawan. Karyawan sudah bekerja sampai akhir periode, tapi pembayaran gaji baru dilakukan pada tanggal tertentu di bulan berikutnya. Biaya gajinya sudah terjadi, utang gajinya sudah ada, tapi belum dicatat. Kedua, bunga pinjaman. Begitu perusahaan meminjam uang, bunga langsung mulai berjalan setiap hari, tapi pembayaran bunga baru dilakukan saat jatuh tempo. Pola jurnalnya selalu sama. Debit akun biaya untuk mencatat biaya yang sudah terjadi, kredit akun utang untuk mencatat kewajiban yang muncul. Tanpa mencatat biaya-biaya yang terutang ini, laporan laba rugi akan menampilkan laba yang terlalu besar, karena biaya yang sudah terjadi tidak ikut diperhitungkan. Dari konsep biaya terutang tadi, kasus pertama yang harus diselesaikan adalah gaji. Dan ternyata ada 3 hari kerja yang sudah dilakukan karyawan, tapi belum dibayar sama sekali. Usaha angkutan kilat membayar gaji karyawan setiap 2 minggu sekali sebesar Rp600.000. Sepanjang Juni, pembayaran dilakukan 2 kali, tanggal 13 dan tanggal 27. Langkah pertama selesai. Saldo biaya gaji sudah Rp1.200.000 debit dari 2 pembayaran itu. Tapi perhatikan langkah kedua. Pembayaran terakhir pada 27 Juni mencakup periode kerja sampai 27 Juni saja. Padahal bulan Juni berakhir pada tanggal 30. Artinya karyawan masih masuk kerja pada tanggal 28, 29, dan 30 Juni. 3 hari yang belum dibayar dan belum dicatat. Cara menghitung gajinya, satu periode gaji adalah 2 minggu atau 12 hari kerja. Rp600.000 dibagi 12 hari menghasilkan Rp50.000 per hari. Dikalikan 3 hari yang belum dibayar, hasilnya Rp150.000. Jumlah inilah yang menjadi gaji terutang pada 30 Juni. Rp150.000 ini bukan angka besar, tapi tanpa mencatatnya, biaya gaji bulan Juni akan dilaporkan hanya Rp1.200.000. Padahal yang sebenarnya sudah terjadi adalah Rp1.350.000. Dari selisih Rp150.000 yang belum tercatat tadi, satu jurnal ini akan menutup gap tersebut dan sekaligus memunculkan kewajiban baru yang memang sudah ada tapi belum pernah terlihat di buku. Jurnal penyesuaiannya bekerja dengan 2 gerakan sekaligus. Biaya gaji didebit sebesar Rp150.000, menambahkan biaya 3 hari kerja yang belum dibayar ke dalam akun biaya yang sudah ada. Utang gaji dikredit sebesar Rp150.000, memunculkan kewajiban baru yang mencerminkan utang perusahaan kepada karyawan. Setelah dibukukan, akun biaya gaji yang sebelumnya Rp1.200.000 kini menjadi Rp1.350.000. Angka yang benar-benar mencerminkan seluruh biaya gaji yang terjadi selama bulan Juni. Sementara akun utang gaji yang tadinya kosong, kini berisi Rp150.000 kredit, akan tampil di neraca sebagai utang lancar. Mengingatkan perusahaan bahwa ada Rp150.000 yang harus dibayarkan kepada karyawan di awal Juli nanti. Jurnal gaji terutang selesai, biaya sudah benar, kewajiban sudah tercatat. Dan kini kita beralih ke biaya terutang yang kedua, yaitu bunga pinjaman yang diam-diam menumpuk selama 18 hari. Dari gaji yang terutang 3 hari, kasus bunga ini bekerja dengan cara yang lebih senyap. Setiap detik sejak pinjaman ditandatangani, bunga terus bertambah tanpa ada yang mencatatnya. Bayangkan kamu meminjam uang dari teman dan sepakat membayar bunga saat lunas. Meski kamu belum bayar sepeser pun, utang bungamu sebenarnya sudah bertambah setiap harinya. Itulah yang terjadi di sini. Pada 12 Juni, usaha angkutan kilat meminjam Rp8 juta dari bank dengan bunga 18% per tahun untuk jangka waktu 45 hari. Seluruh pokok dan bunga baru akan dibayar pada 27 Juli saat jatuh tempo. Langkah pertama selesai. Saldo utang wesel Rp8 juta. Langkah kedua, hitung bunga yang sudah berjalan. Dari 12 Juni sampai 30 Juni adalah 18 hari. Rumusnya, pokok dikali tingkat bunga, dikali periode, dibagi 360 hari. Hasilnya,
8 juta rupiah dikali 18% dikali 18 per 360 sama dengan Rp72.000. Angka 360 digunakan sebagai standar 1 tahun dalam praktek dunia usaha untuk menyederhanakan perhitungan. Rp72.000 ini belum pernah dicatat karena memang belum dibayar, tapi biayanya sudah terjadi selama 18 hari. Dan kewajiban itu harus segera diakui melalui jurnal penyesuaian. Dari Rp72.000 bunga yang sudah berjalan diam-diam tadi, jurnal ini akan membuatnya resmi tercatat dan sekaligus memunculkan utang bunga yang selama ini tidak terlihat di buku. Polanya identik dengan jurnal gaji terutang sebelumnya. Biaya bunga didebet sebesar Rp72.000 dengan kode akun 611, mencatat bahwa selama 18 hari dari 12 sampai 30 Juni, perusahaan sudah menggunakan dana pinjaman dan menanggung biaya bunga sejumlah itu. Utang bunga dikredit sebesar Rp72.000 dengan kode akun 303, memunculkan kewajiban baru yang harus dibayar bersamaan dengan pokok pinjaman pada 27 Juli nanti. Setelah dibukukan, biaya bunga sebesar Rp72.000 akan tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha. Sementara utang bunga sebesar Rp72.000 akan tampil di neraca sebagai utang lancar, mengingatkan perusahaan bahwa ada tagihan bunga yang menunggu di bulan depan. Perlu dicatat, kode akun yang benar untuk biaya bunga adalah 611, bukan 605 yang tertulis di buku teks asli, karena 605 adalah kode untuk biaya gaji. Pintu penyesuaian keempat sudah tertutup. 2 biaya terutang sudah tercatat dengan benar, dan sekarang kita masuk ke pintu kelima yang bekerja dari arah yang berlawanan. Bukan biaya yang belum dicatat, tapi pendapatan yang sudah jadi hak, tapi cashnya belum datang. Dari biaya terutang yang tadi kita catat meski kasnya belum keluar, pintu kelima ini membalik arahnya. Pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan harus dicatat meski kasnya belum masuk sepeser pun. Bayangkan kamu sudah menyelesaikan desain logo untuk klien dan sudah dikirim, tapi klien belum transfer. Secara logika, uang itu sudah menjadi hakmu. Kamu sudah bekerja, tugasmu sudah selesai, tinggal menunggu pembayaran. Itulah esensi pendapatan yang sudah tertagih. Dalam akuntansi, ada pendapatan yang memang sudah diperoleh perusahaan. Artinya hak atas pendapatan itu sudah ada, tapi kasnya belum diterima karena memang belum waktunya dibayar. Contoh paling umum adalah bunga dari wesel tergih atau deposito, yang bunganya terus bertambah setiap hari tapi baru diterima saat jatuh tempo. Pola jurnalnya selalu debit akun piutang untuk mencatat hak tagih yang belum terrealisasi, kredit akun pendapatan untuk mengakui penghasilan yang sudah diperoleh. Di usaha angkutan kilat, ada satu kasus pendapatan tertagih yang perlu disesuaikan. Piutang bunga dari wesel tagih yang sudah berjalan 20 hari, tapi bunganya belum diterima sama sekali. Dari konsep pendapatan tertagih tadi, sekarang kita lihat angka konkretnya. Dan menariknya, kasus ini adalah kebalikan sempurna dari kasus bunga terutang yang baru saja kita selesaikan. Kalau tadi usaha angkutan kilat yang meminjam uang dari bank dan menanggung bunga, kali ini posisinya terbalik. Perusahaan yang memberikan pinjaman kepada pelanggannya. Pada 10 Juni, perusahaan memberikan pinjaman wesel kepada seorang pelanggan sebesar Rp1.440.000 dengan bunga 12% per tahun untuk jangka 30 hari. Pokok beserta bunganya baru akan diterima pada 10 Juli saat wesel jatuh tempo. Langkah pertama selesai. Saldo piutang wesel Rp1.440.000 debit. Langkah kedua, hitung bunga yang sudah menjadi hak. Dari 10 Juni sampai 30 Juni adalah 20 hari. Rumusnya sama, perolehan dikali tingkat bunga dikali periode dibagi 360. Hasilnya, Rp1.440.000 dikali 12% dikali 20 per 360 sama dengan Rp96.000. Hak atas bunga Rp96.000 ini sudah ada sejak 20 hari lalu, tapi belum pernah dicatat. Rp96.000 mungkin terlihat kecil, tapi prinsipnya sama dengan yang besar. Hak sudah ada, maka catat sekarang, dan jurnal penyesuaiannya menunggu di slide berikutnya. Dari hak bunga Rp9.600.000 yang sudah menunggu tadi, jurnal ini adalah momen resminya.
di mana hak yang tak terlihat itu akhirnya muncul sebagai angka nyata di buku perusahaan. Jurnal penyesuaiannya bekerja dengan dua gerakan yang saling melengkapi. Piutang bunga didebet sebesar Rp9.600.000, mencatat hak tagih perusahaan atas bunga yang akan diterima saat Wesel jatuh tempo pada 10 Juli. Angka ini akan tampil di neraca sebagai aktiva lancar, harta yang dalam waktu dekat akan cair menjadi kas. Pendapatan bunga dikredit sebesar Rp9.600.000, mengakui secara resmi bahwa perusahaan sudah mendapatkan penghasilan bunga selama 20 hari di bulan Juni ini. Angka ini akan tampil di laporan laba rugi sebagai pendapatan non-usaha, bukan dari kegiatan utama angkutan, tapi dari aktivitas peminjaman modal. Dua akun ini bekerja berpasangan persis seperti yang kita lihat di soal latihan deposito sebelumnya. Satu di neraca, satu di laba rugi, lahir dari satu transaksi yang sama. Pintu kelima sudah tertutup. Kini hanya tersisa satu pintu terakhir, penyesuaian pajak penghasilan yang cara kerjanya paling dekat dengan biaya terutang, namun punya karakteristik tersendiri. Dari 5 pintu penyesuaian yang sudah kita lewati, pintu ke-6 ini punya tantangan yang tidak dimiliki yang lain. Pajak penghasilan tidak bisa dihitung dengan rumus sederhana, karena angkanya baru pasti diketahui di akhir tahun. Bayangkan kamu ikut lomba akademik berhadiah uang. Hadiahnya baru dibagikan di akhir tahun, tapi pajaknya sudah mulai dihitung dari bulan pertama kamu menang. Tidak praktis mencatat pajak yang belum pasti, tapi juga tidak benar mengabaikannya sama sekali. Itulah dilema pajak penghasilan. Untuk perusahaan perseorangan atau persekutuan, pajak penghasilan digabung dengan penghasilan pribadi pemilik dan dihitung per NPWP masing-masing. Tapi untuk perusahaan berbentuk perseroan atau PT, pajak dikenakan kepada perusahaan itu sendiri secara terpisah, dan besarnya harus dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan. Tantangannya, pajak dihitung untuk setahun penuh, sementara laporan keuangan disusun per bulan. Solusinya adalah penaksiran. Perusahaan memperkirakan berapa pajak yang harus ditanggung untuk periode tersebut, lalu mencatatnya sebagai penyesuaian. Penaksiran ini memang tidak sempurna, tapi jauh lebih baik daripada tidak mencatat sama sekali, karena laporan keuangan harus mencerminkan seluruh beban yang sudah terjadi, termasuk taksiran pajak. Dari konsep penaksiran tadi, usaha angkutan kilat sudah menentukan angkanya. Dan dengan satu jurnal sederhana ini, pajak penghasilan bulan Juni resmi masuk ke dalam catatan akuntansi. Usaha angkutan kilat memperkirakan pajak penghasilan untuk bulan Juni sebesar Rp350.000. Polanya persis sama dengan biaya terutang yang sudah kita pelajari. Biaya pajak penghasilan didebet sebesar Rp350.000, mencatat beban pajak yang sudah menjadi tanggungan perusahaan untuk periode Juni ini. Angka ini akan tampil di laporan laba rugi sebagai pengurang laba sebelum pajak. Utang pajak penghasilan dikredit sebesar Rp350.000, mencatat kewajiban perusahaan kepada negara yang harus disetor pada waktunya. Angka ini akan tampil di neraca sebagai utang lancar. Setelah jurnal ini dibukukan, dua akun pajak yang tadinya kosong di daftar saldo kini terisi dengan benar. Biaya pajak penghasilan sebesar Rp350.000 dan utang pajak penghasilan sebesar Rp350.000. Keduanya lahir dari satu taksiran yang sama. Jurnal ke-10 selesai, pintu ke-6 sudah tertutup, dan dengan ini seluruh 6 jenis penyesuaian usaha angkutan kilat sudah lengkap, siap dirangkum dalam ikhtisar jurnal penyesuaian yang komprehensif. Dari 10 jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan satu persatu, sekarang saatnya melihat semuanya berdampingan. Dan di bagian pertama ini, 5 jurnal pertama berkumpul dalam satu tabel yang rapi. Jurnal pertama, kode huruf A, mencatat penyesuaian persekot sewa. Biaya sewa didebet Rp500.000, persekot sewa dikredit Rp500.000. Jurnal kedua, kode B, mencatat penyesuaian persekot asuransi. Biaya asuransi didebit Rp60.000, persekot asuransi dikredit Rp60.000. Jurnal ketiga, kode C, mencatat pemakaian bahan habis pakai. Biaya bahan habis pakai didebit Rp70.000, bahan habis pakai dikredit Rp70.000. Jurnal keempat, kode D, mengakui pendapatan sewa yang sudah layak. Uang muka pendapatan sewa didebit Rp100.000, pendapatan sewa dikredit Rp100.000.
Jurnal kelima, kode E, mencatat depresiasi peralatan kantor. Biaya depresiasi peralatan kantor didebit Rp10.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor dikredit Rp10.000. 5 jurnal, 5 penyesuaian, semuanya tertata rapi dalam satu halaman buku jurnal. 5 selesai, 5 lagi menunggu di bagian kedua. Dan di sana, kita akan melihat total keseluruhan yang membuktikan bahwa seluruh jurnal penyesuaian sudah seimbang sempurna. Dari 5 jurnal pertama tadi, 5 jurnal terakhir ini melengkapi gambar besarnya. Dan di baris paling bawah, ada angka yang membuktikan bahwa seluruh pekerjaan penyesuaian sudah dilakukan dengan benar. Jurnal ke-6, kode F, mencatat depresiasi 2 kendaraan. Biaya depresiasi kendaraan didapat Rp200.000, akumulasi depresiasi kendaraan dikredit Rp200.000. Jurnal ke-7, kode G, mencatat gaji terutang 3 hari. Biaya gaji didebet Rp150.000, utang gaji dikredit Rp150.000. Jurnal ke-8, kode H, mencatat bunga wesel terutang 18 hari. Biaya bunga didebet Rp72.000, utang bunga dikredit Rp72.000. Jurnal ke-9, kode I, mengakui piutang bunga dari wesel tagih. Piutang bunga didebet Rp9.600.000, pendapatan bunga dikredit Rp9.600.000. Jurnal ke-10, kode J, mencatat taksiran pajak penghasilan. Biaya pajak penghasilan didebet Rp350.000, utang pajak penghasilan dikredit Rp350.000. Lalu, lihat baris terakhir. Total debit seluruh jurnal penyesuaian adalah Rp1.621.600. Total kreditnya juga Rp1.621.600. Seimbang sempurna. Keseimbangan ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa setiap jurnal penyesuaian sudah mengikuti prinsip double entry dengan benar. Dan buku besar usaha anggotan kilat kini siap untuk menyusun laporan keuangan yang jujur. Dari perjalanan panjang 10 jurnal penyesuaian yang sudah kita tempuh bersama, sekarang saatnya melihat gambaran besarnya. Apa yang berubah sebelum dan sesudah semua penyesuaian itu dilakukan? Sebelum penyesuaian, buku besar usaha angkutan kilat memang sudah seimbang. Total debit dan kredit sama di angka Rp28.265.000. Tapi keseimbangan itu menyimpan banyak ketidakjujuran. Akun campuran masih bercampur antara aktiva dan biaya. Pendapatan di muka tercatat terlalu besar. Biaya gaji, bunga, dan pajak yang sudah terjadi tidak ada di mana-mana. Pendapatan bunga yang sudah menjadi hak belum diakui. Depresiasi 2 aset tetap tidak tersentuh. Setelah seluruh penyesuaian selesai, gambaran berubah total. Setiap elemen aktiva sudah terpisah dari elemennya yang sudah menjadi biaya. Setiap kewajiban yang ada sudah tercatat di neraca. Setiap pendapatan yang sudah diperoleh sudah diakui di laporan laba rugi. Buku besar kini benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Dan dari buku besar yang bersih inilah, laporan keuangan yang dapat dipercaya bisa disusun. Jurnal penyesuaian bukan sekadar formalitas akuntansi. Ia adalah jembatan antara data mentah yang penuh ketidaklengkapan dan laporan keuangan yang benar-benar jujur, yang menjadi dasar setiap keputusan bisnis yang tepat.